Selamat pagi. Selamat pagi. Biar Indonesia kita mesti tetap sebut. Jadi pagi hari ini saya akan lebih banyak sharing. Kita melanjutkan apa yang minggu kemarin, masih ingat yang sudah disampaikan? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat yang disampaikan oleh Kak Hendy? Poin-poinnya aja, ada yang masih ingat? Tuh ingat dong? Lupa ya. Jadi poinnya pada mulanya adalah Allah, Bapak dulu. Jadi Bapak yang utama di dalam hidup kita. Dan Roh Allah melayang-layang. Jadi Roh Kudus. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus mengerami dunia. Sekalipun yang tadi bicara, sekalipun mungkin hidup kita jatuh, sekalipun mungkin hidup kita mengalami yang namanya kejatuhan, mungkin parah, tapi Roh Kudus ingat ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia mengerami. Yang ketiga apa? Allah berfirman. Amin. Ada Yesus. Yesus yang mengatakan kalau jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kalau hidup kita gelap, jangan ditambahin gelap. Jadi kalau hidup kita sudah gelap, jangan langsung bersungut-sungut. Katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Sebab firman yang mengatakan demikian. Amin. Kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami hidup yang gelap, hari-hari ini kita mengalami hidup yang suram, tetapi firman berkata jadilah terang, maka hidup kita akan terang. Dan dia melihat itu baik adanya. Amin. Jadi jangan hidup kita yang sudah gelap ditambahin gelap lagi. Dengan apa? Dengan bersungut-sungut. Kita sering menambah-nambahi kegelapan di dalam hidup kita. Dan itu senang banget memberi makan kepada daging. Jadi melanjutkan apa yang kemarin Hendy sudah sampaikan tentang memulai dengan benar. Saya mau bertanya, siapa yang pagi ini para ibu-ibu sudah melayani suaminya? Sudah melayani suaminya? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ibu-ibu di sini pagi ini melayani suaminya? Oh, suami yang melayani istrinya? Wah, siapa ini loh? Ini angkat tangan luar biasa jadi. Kamu mau bicara memulai dengan benar. Seringkali kita di dalam pertemuan, di dalam kumpulan yang besar ini, kita bicara hal-hal yang spektakuler. Kita bicara hal-hal yang sepertinya kalau orang awam membayangkan itu sulit banget untuk meraih yang namanya kehidupan yang benar. Tapi kalau bicara mau memulai dengan benar, saya renungin beberapa firman Tuhan yang saya dapat dari hamba Tuhan yang saya nonton. Saya pikir hidup kita itu sebenarnya mestinya dimulai sesuatu yang sederhana. Jangan memulai hidup itu dari sesuatu yang spektakuler, karena urusan spektakuler bukan urusan kita. Urusan spektakuler itu urusan Tuhan. Amin. Seringkali kita pikir itu yang urusannya Tuhan, bukan yang urusannya kita. Padahal yang urusannya Tuhan itu ya bagiannya Tuhan, bukan bagiannya kita. Bagiannya kita itu melakukan yang sederhana. Kalau pagi-pagi ya seorang istri, ini bukan bicara gender loh ya. Ini bukan bicara menekankan bahwa berat juga nih, nanti ada bagiannya suami. Ada bagian suami juga yang harus dilakukan. Karena kadang-kadang kita memikirkan sebagai orang percaya ketika kita mau mulai dengan benar, aduh, ngejelimet banget. Kayaknya mau bikin sesuatu yang dunia nggak bisa bikin gitu. Enggak, memulai dengan benar itu kita mulai dari rumah kita. Mulai bagaimana kehidupan kita hari itu dimulai. Ya mungkin sudah sering diajarkan, oh iya dengan saat teduh, dengan doa bareng. Ya itu sisi rohaninya sih. Tapi sebenarnya sudah berulang kali disampaikan bahwa orang yang melakukan hal-hal yang rohani pasti juga akan kelihatan dari perilaku dan sikapnya di dalam tindak tanduknya, tingkah lakunya. Jadi kalau orang rohani itu nggak usah dilihat daripada pernyataan-pernyataan yang selalu mengutip firman Tuhan. Kalau orang rohani itu kelihatan dari bagaimana kalau dia bangun pagi-pagi dia melakukan bagiannya. Misalnya bicara seorang istri, jangan biarkan, ini saya kasih tips nih buat para wanita. Jangan biarkan seorang istri kalau suaminya berangkat kerja, istrinya masih tidur. Jangan pernah biarkan. Ngeri loh. Saya kasih tahu aja. Kalau suaminya bilang nggak apa-apa, juga lakukan itu terus. Jangan mau istri-istri. Maksudnya gini, ada suami itu yang baik hati, orang baik lah, nggak pernah ngomel di rumah. Tapi tahu-tahu gawat. Nanti tiba-tiba dia udah punya gandengan baru. Terus reasonnya mengerikan sekali. Habis yang ini
Sadis banget setiap pagi di kantor. Saya belum datang, kopi hangat udah tersedia. Terus habis kopi hangat juga berikut donatnya lagi, berikut kuenya lagi. Nah itu loh, kejadian-kejadian yang kayak gitu itu nggak heran, dan itu banyak terjadi. Karena ada sesuatu yang dilakukan yang sadis. Tapi ya bukan berarti buat suami-suami ini menjadi alasan, buat pria-pria ini menjadi alasan untuk berselingkuh, untuk meninggalkan atau membangun hubungan dengan, kalau yang belum menikah, membangun hubungan dengan yang lain. Nggak jadi alasan. One, two, three. Yes. Haleluya. Saya percaya. Jadi seru nih nanti kalau ada suami-suami yang agak lenceng-lenceng gitu. Jadi ini sederhana yang dilakukan. Jangan sampai ini saya sekali lagi bukan bicara gender, tapi ini bicara menjadi bagian melakukan apa yang ditulis firman Tuhan. Kata firman Tuhan gini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau bicara tunduk kepada suami, itu bagiannya juga menservis, melayani. Jadi jangan sampai suami gue sudah rohani lah, dia mah gak bakal macem-macem, udahlah biarin aja. Nah ini yang ngeri. Saya selalu ngomong gini, suami yang tidak mendapat penundukan dari diri istrinya, itu juga mengakibatkan istrinya tidak pernah menerima kasih daripada suaminya. Jadi ini dua poin bolak-balik. Jadi kalau istri bilang kasih aku, lakukanlah dulu penundukan diri. Jadi penundukan diri ini sesuatu yang penting. Ini memulai hidup kita dengan benar, memulai hidup kita di hari-hari kehidupan kita itu dengan benar. Yang mulainya penundukan diri itu apa? Yang mulai layanin, lakukan yang terbaik. Jangan gini loh, jangan sampai istri-istri di gereja begini rapi nih, begini wangi, tapi kalau di rumah habis. Asam katanya. Karena tidak pernah menampilkan gitu. Nah, ini mesti dimulai. Bagi yang single ini juga perlu latihan. Dimulai gitu loh. Jangan membiasakan diri menampilkan ini kan di rumah. Dia kan udah tahu gua. Justru kalau di rumah pun kita harus, ya saya bersyukur sih. Saya berterima kasih sih sama istri saya sih. Dia kalau sudah rapi kerjaan, dia buru-buru mati, dan dia tidak pernah suguhin suaminya itu hanya daster butut. Jadi dia buru-buru rapi, sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ada loh yang seharian kalau di rumah disediain itu daster butut, sampai ntar malam lakinya pulang lagi ngeliat lagi, masih begitu gitu loh tampilannya. Lu lagi gitu. Jadi kalau di rumah pun ya kita siapkanlah diri kita. Itu bagian dari memberi yang terbaik, bagian dari menundukkan diri kita. Nunduk itu sikap hati, nunduk itu bicara sikap hati. Nah kalau sikap hatinya benar, pasti akan mempersembahkannya juga benar. Makanya nggak usah kaget tiba-tiba misalnya suaminya berubah. Begitu kita melakukan sebuah perubahan, maka si prianya juga akan mengalami perubahan. Jadi perubahan itu bukan saling menyerang firman Tuhan. Saling menyerang firman Tuhan sih di mana-mana yang terjadi adalah keributan sih biasanya. Jadi kalau kita mau mulai dengan baik, kita mau mulai dengan benar maksudnya, ya kita lakukanlah bagian-bagian itu. Nah bagi suami-suami gimana? Ya jangan pelit dong. Lu mau istri lu rapi, ya lu dandanin lah, ya kan? Kasih dong uang saku, kasih dong yang benar gitu loh. Jangan minta standar istrinya berubah, tapi cuma ngomong doang gitu, tidak pernah mendorong. Loh ini harus fair. Jadi banyak suami-suami, banyak pria-pria tidak pernah melakukan bagian itu. Cuman nuntut, cuman komplain, tapi nggak pernah kasih dorongan. Kalau perlu ditemenin istrinya. Hari ini khusus saya mau temenin kamu belanja. Wah, kabar gembira buat ibu-ibu. Yang baru bangun hubungan juga gitu loh, dampingin. Jangan cuma mojok-mojok di tempat yang gelap aja, ngeri banget gitu kan. Dampingin, temenin, dampingin calon istrinya, ajarkan. Saya sudah melakukan itu juga, walaupun belum sempurna, terus improve, terus perbaikan terus. Harus ambil bagian itu. Jadi jangan hanya bicara yang rohani, jangan bicara hanya yang tentang ngutip-ngutip firman Tuhan, tapi kita tidak pernah mengambil bagian kita untuk melakukan apa yang menjadi sebuah kebenaran sesungguhnya. Nah kalau calon pasangan atau suami istri sudah melakukan saling
berbagi seperti itu, saling melakukan penundukan diri, saya percaya generasi ke bawahnya tidak akan terlalu sulit. Karena generasi ini sebenarnya generasi yang cinta Tuhan. Generasi cinta Tuhan apa sih? Generasi yang cinta Tuhan itu apa sih? Generasi yang tahu berbuat benar. Yang kayak gini-gini jangan hanya yang kelihatan tampilan di luar. Ada orang yang tahu hidup kita. Ada orang yang bisa baca hidup kita, bisa dilihat kehidupannya. Ini harus jadi kehidupan kita. Sebenarnya ini hanya prolog. Ini bukan isi khotbahnya. Ini hanya prolog. Isi khotbahnya saya adalah saya mau share tentang Saul. Seringkali mungkin orang bicara tentang Daud. Karena saya sudah janji minggu kemarin, saya mau kasih tips untuk para pria dan para wanita untuk bisa kinclong hidupnya di tahun 2014. Kalau mau kinclong tuh lakukan itu, amin. Kalau mau kinclong tuh lakukan itu. Ini bukan isi khotbah saya. Saya cuma hanya ngasih tips. Ayo dong, lakukan. Ini akan menjadi dampak. Jadi nggak usah khotbah, tapi berdampak hidupnya. Ketika nanti ada di tengah-tengah marketplace, ketika nanti ada di tengah-tengah dunia kerja kita, ketika nanti ada di tengah-tengah dilihat oleh pimpinan kita, oleh bos kita, ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang beda. Yang orang bisa berubah hidupnya oleh karena hidup kita semua. Jadi orang itu kalau kebanyakan dikhotbahin belum tentu berubah. Tapi kalau orang melihat perubahan hidup orang lain, itu akan menarik bagi dia. Kok hidup dia bisa begitu ya? Saya juga mau gitu. Ini yang saya maksud. Jadi kalau tahun 2014 ini mau kinclong, ya kayak gitu. Terus ditambah, jangan pelit. Harus banyak berbagi. Jangan cuma melihat orang kasihan. Saya bangga. Hari-hari ini di tengah-tengah ini harus di-share, harus disampaikan. Di tengah-tengah kita, di tengah-tengah para tim kepemimpinan, itu sudah terjadi kehidupan menuju kepada gereja mula-mula. Saya bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Erik. Erik begitu concern terhadap pribadi teman-teman. Mungkin tidak bisa semua, tapi 1-2 orang. Nah, bayangin kalau 1 orang memperhatikan 1-2 orang, setiap kita loh terlibat dalam hal ini. Apakah gereja ini tidak akan menjadi gereja yang disegani? Apakah yang di Kisah Para Rasul itu tidak akan terjadi? Saya hari-hari ini sedang membangun hubungan yang mesra dengan Kasudi. Mesra. Jawabannya mesra. Ya karena bahasa Kasudi sih, dia maunya mesra-mesra. Tapi jangan negatif ya. Kita masing-masing normal loh. Saya pria normal, Kasudi sangat normal. Tapi ada sesuatu yang mesra. Waktu saya share tentang hal ini perlu didengar oleh jemaat. Jangan hanya mendengar yang negatif-negatif aja, tetapi justru perlu mendengar hal-hal kebenaran yang terjadi di tengah-tengah tim kepemimpinan. Walaupun mungkin ada benturan dan sebagainya, tapi hal ini justru yang perlu didengar. Bahwa setiap kita supaya kita dibangkitkan semangatnya untuk mendengar hal ini gitu loh. Gairah saya 10 tahun bergereja, 10 tahun jatuh bangun di dalam gereja. Tetapi kemarin kita sharing sama Kak Sudi, apa sih yang membuat kita mau susah-susah begini? Saya bilang cuma satu, karena firman itu sudah tertulis. Tidak ada satu pun yang akan berkekurangan di dalam gereja itu. Karena firman itu, setiap orang saling berbagi, setiap orang menutupi kelemahan di antara pribadinya. Tidak bisa untuk semua orang. Saya tidak bisa untuk 120 orang yang ada di sini, tidak bisa. Saya harus ngomong gitu, jangan nanti tiba-tiba ada yang kirim BBM lagi nuntut lagi. Mana lu Kak, lu gak perhatiin gua gitu kan? Nah, saya mesranya sama Kak Surbi aja. Jangan cemburu ya. Tetapi dari setiap kita bisa ambil bagian itu, amin. Perhatikan hidup satu dengan yang lainnya. Benar-benar perhatikan gitu loh, tanya. Lu ada duit di kantong lu? Bener loh. Serius, ini saya ngomong serius. Harus berani. Kalau mau jadi gereja yang berdampak, kalau mau jadi gereja yang berbuah, jangan hanya kita ada duduk di sini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang minggu depan pun firman itu sudah kita lupakan, tidak tahu lagi, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Kalau mau tanya nanti orang-orang yang di dekat kita, lu ada duit gak? Gak ada. Sudah, kasih. Pegang, kasih. Kan bakal anak-anak muda mungkin banyak yang bokeh. Kasih dong. Ya saya bilang, ingat loh, ada tandanya loh. Saya tidak bisa ngasih untuk 120 orang ini. Tapi untuk orang-orang yang dekat, saya siap. Ngerti ya maksudnya? Jaringan
di pementoran, saya siap. Hidup berbagi pun siap. Sekalipun mungkin harus, bukan maksudnya gitu loh, waktu berbagi itu bukan dalam kondisi ekonomi saya juga yang terbaik, bukan. Karena saya bisa berbagi, ekonomi saya baik, enggak. Berbagi itu bicara hati. Berbagi itu bukan bicara kondisi ekonomi, ya lagi bagus lah, udah bagi-bagi aja gitu. Tapi saya harus nyatakan, justru waktu firman-Nya berkata, ucap syukurlah kamu, karena tahun 2013 itu bagi saya 5 roti dan 2 ikan. Saya harus berkata kepada orang-orang yang dekat saya, kamu ada uang nggak? Kamu bisa bayar kewajiban kamu nggak? Kalau nggak bisa, mari ngomong, kita sama-sama. Ayo kita lakukan ini. Supaya dunia bisa melihat bahwa inilah gereja. Kita tidak hanya menjadi penghangat-penghangat bangku gereja. Tadi saya bilang saya mau cerita tentang Saul. Saul itu adalah banyak tipe orang-orang yang duduk di tengah-tengah gereja di saat itu. Tipe yang memang begitu banyak ada di dalam gereja. Saul itu unik. Tampilan gagah perkasa, penampilan sangat menarik, tetapi dia minder. Ada ayatnya. Saya pelajari, saya senyum-senyum waktu baca kisah Saul. Bukankah ini banyak di tengah-tengah kita? Gagah menarik, luar biasa. Kalau zaman sekarang tuh necis banget lah Saul itu. Terus, ya kan, dibilang dia mau dipilih. Samuel itu dapat pesan Tuhan. Karena permintaan rakyat Israel yang menolak Tuhan, kami butuh raja, katanya. Berikan kami seorang raja. Jadi raja pertama itu kan Saul ya, kita tahu semua ya. Ya udah, Tuhan akhirnya mengabulkan. Terus dia kasih tahu Samuel, sebenarnya bukannya mereka meminta raja, tapi sebenarnya mereka menolak Tuhan sendiri. Dikasih sama Tuhan tetap seorang raja. Nah, lucunya nanti kita tahu dari cerita ini, kalau dibaca ini tidak bisa dibaca karena panjang sekali. Jadi saya akan cerita penggalan-penggalannya aja. Samuel pun juga terpengaruh loh. Samuel itu terpengaruh dengan tampilan fisik. Nanti kita tahu ayatnya dari mana. Jadi waktu Tuhan suruh suruh Samuel untuk mengurapi Saul, Tuhan kasih ciri-ciri fisik. Tuhan kasih ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisiknya apa? Nanti kamu akan ketemu seorang pemuda yang gagah perkasa. Jadi waktu di 1 Samuel 9 itu tentang Saul dipilih menjadi raja, tentang Saul diurapi jadi raja, di situ ciri-ciri fisiknya sudah dituliskan. Kalau itu tidak penting untuk kita renungkan, itu tidak akan ditulis sama Tuhan. Amin. Ini penting karena setiap firman Tuhan itu penting, makanya setiap ada tulisan itu bisa direnungin. Jadi Tuhan bilang, urapi itu orang itu, pemuda yang gagah banget itu, yang tampilannya itu permintaan orang Israel. Jadi kalau lucu kan ya, maksudnya kalau yang tampilannya puyuh-puyuh gitu, orang Israel juga nggak seneng gitu. Dia maunya yang gagah-gagah gitu, kayak raja-raja bangsa lain katanya. Mereka mintanya itu. Jadi dipilih yang kayak gitu. Nah, waktu Samuel sudah mengurapi Saul, singkatnya dia dikasih tanda-tanda. Ada 3 tanda-tanda. Kalau lu ngalamin 3 tanda-tanda itu, maka genaplah seperti yang disampaikan oleh Tuhan. Lu akan jadi pemimpin buat bangsa Israel. Singkatnya Saul mengalami itu, mengalami tanda-tanda. Nah, mulailah pemilihan raja dengan apa? Dengan undian, benar? Dengan undian. Jadi raja pertama itu dipilih dengan undian. Dari semua suku-suku Israel itu dikumpulin. Nah, Saul itu waktu pertama kali dipilih pun dia tuh nggak merasa pede gitu. Dia bilang nggak salah Tuhan. Nggak salah Pak. Dia ngomong ke Samuel, aku ini tuh dari bangsa yang, maksudnya dari suku yang terkecil, suku yang hina ini. Minder dia. Minder. Nah, waktu dia benar-benar akhirnya sudah hari haknya terjadi undian. Waktu terjadi undian itu lucu ya. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi ketika Saul terpilih? Ada yang tahu? Dia ngumpet. Saya juga lagi senyum-senyum loh. Saya berbaca lagi nemuin ayat itu. Dia ngumpet di belakang gerobak. Sampai Samuel tuh perlu nanya sama Tuhan, datangkah orang yang kau pilih itu Tuhan? Karena nggak ada. Jadi waktu undian itu jatuh buat si Saul itu ngumpet. Tuhan bilang ada tuh, dia ngumpet di belakang gerobak.
di belakang kereta lembu. Dipanggil lah Saul, baru dia diurapi. Bukan diurapi, dipilih jadi raja saat itu. Nah, sudah jadi raja, dia dikasih pesan. Dikasih pesan, nanti kita ketemu di Gilgal ya. Kalau gua belum datang, lu jangan mulai dulu, gitu loh perangnya. Udah, intinya dia udah jadi raja, ketemuan di Gilgal. Saul itu, kalau saya lihat orang umum biasa sih. Nggak terlalu banyak kesalahan, kalau kita lihat sekilas nggak terlalu banyak kesalahan. Tapi udah dikasih pesan begitu. Nah, dia kan menghadapi peperangan tuh. Menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin. Menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin. Tahu apa yang terjadi? Saul pun gak sabar karena takut. Samuel janji 7 hari dia datang. Nah, sebelum datang, lu jangan lakukan korban persembahan dulu. Tapi karena dia sudah terdesak, terus sebagian rakyat Israel itu sudah banyak yang kabur, dia mulai gemetaran. Dia lakukan sendiri korban itu. Habis dia melakukan korban, Samuel baru datang. Salahnya besar. Mungkin sebagian kita kalau tidak merenungkan ini kan cuma kelalaian aja, ya wajar lah, manusiawi banget gitu. Saul takut, rakyat udah pada kabur. Nanti gimana kalau nggak mulai? Samuel marah. Tapi waktu Samuel marah, Saul itu tidak melakukan yang namanya pertobatan atau hancur hati. Dia malah membela diri. Lu datangnya terlambat sih. Gua ini udah setengah mati tahu. Makanya lu kalau janji yang bener dong. Lu tepat waktu lagi. Lu tahu gak nih rakyat tebar tinggalin gua. Gua ini di sini udah gemeteran gitu. Tapi Tuhan juga marah karena dia tidak melakukan seperti yang diperintahkan. Di dalam perjalanan, waktu dia sudah begitu lelah di dalam peperangan itu, Saul itu bikin satu perintah yang sangat luar biasa. Saya lagi renung-renungin, kok dia melakukan perintah itu ya? Tahu nggak apa? Sesudah habis bikin kesalahan itu, rakyatnya sudah makin lelah, makin letih. Dia keluarin satu perintah. Barang siapa yang makan akan dikutuk. Padahal rakyatnya udah setengah mati. Saya renungin, ngapain ya? Ngapain dia bikin perintah kayak gitu? Apa yang bikin dia perintah kayak gitu? Oh, saya baru ngeh. Rupanya pribadi ini memang pribadi yang dia hanya mementingkan tampilannya sendiri, hanya mementingkan apa yang menjadi kepentingan dia sendiri. Sampai apa yang terjadi itu? Yang dilakukan Saul itu langsung berbuat pada anaknya. Yonatan gak taat. Jadi di tengah-tengah perintah bapaknya, Yonatan itu yang pertama kali mencedok madu yang ditemukan di dalam hutan. Yang tahu perintah itu para prajuritnya. Yonatan gak tahu. Jadi prajuritnya mengingatkan kepada Yonatan. Lihat ya, ketidaktaatan itu langsung berbuahnya ketidaktaatan. Nah, waktu saya renungin lagi tentang kisah Saul itu, hubungan Saul sama papanya itu, di situ tidak tertulis hubungan yang tidak oke. Dari mana kita tahu bahwa waktu Saul disuruh mencari keledainya itu yang hilang, Saul taat. Kok aneh ya? Berbalik kepada Yonatannya terjadi ketidaktaatan. Di situ asal muasalnya ada ketidaktaatan terhadap Tuhan. Maka langsung melahirkan ketidaktaatan juga. Langsung melahirkan Saul sama Yonatan itu langsung berseberangan. Bapak sama anak. Hidupnya berjalan terus, berlanjut sampai pada puncaknya adalah ketika Saul disuruh membasmi orang Amalek. Jelas perintah Tuhan bagi Saul adalah tidak ada yang disisakan. Clear banget, jelas banget perintahnya. Jangan ada yang disisakan, bunuh semua. Ternak dari orangnya sampai ternaknya, bunuh semua.
Kalau bicara Amalek, yang saya ingat tentang Amalek adalah bangsa yang menghambat waktu bangsa Israel itu mau masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau bicara Amalek di zaman sekarang ini adalah tentang memori masa lalu kita, tentang ingatan masa lalu kita yang terus menyeret-nyeret supaya balik ke Mesir gitu. Nangkep ya? Itu bicara Amalek. Jadi waktu Tuhan memerintahkan itu bukan sembarangan gitu loh. Setiap perintah Tuhan itu ada maksudnya. Jangan sisakan. Jangan sisakan. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Sekali lagi, karena dia pribadi yang mau hidup apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Pribadi yang selalu butuh penilaian orang, pribadi yang butuh pengakuan orang. Dia tidak lakukan perintah itu. Dia tidak lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia sisain rajanya, terus dipilihin lembu-lembu yang tambun, punya alasan yang sangat rohani lagi. Luar biasa kan? Dan itu sering kita alami di dalam kehidupan kita, termasuk saya loh. Setelah semakin lama kita jadi orang Kristen, akan banyak alasan-alasan rohani di dalam kehidupan kita, yang sepertinya bahwa itu butuh suatu approval dari orang lain. Kita rohani. Saya sangat menarik sih waktu ngerenung-renung ini. Ini bukankah kita sendiri di tengah-tengah gereja Tuhan banyak yang seperti itu? Termasuk saya ngomong begini bukan berarti saya tidak seperti itu. Ada bagian-bagian yang kadang-kadang saya juga harus bertobat. Waktu Saul diperintahkan, dia masih sisakan. Agaknya dia nggak matiin Raja Amalek itu, lembu-lembu tambunnya dikumpulin. Samuel dikasih tahu Tuhan, aku menyesal telah memilih Saul. Dan Samuel berduka. Lalu Samuel mendatangi tempat peperangan itu. Saul dengan bangganya, gue menang perang. Terus Samuel datang marah-marah. Dia marah-marah, dikasih tahu kamu sudah tidak taat. Terus dia masih punya alasan. Bukankah kita gitu, kalau sudah ditegur pun masih punya alasan yang begitu luar biasa. Dia bilang, gini loh bro, gua nih mengikuti permintaan rakyat. Rakyat udah terlalu antusias, kasihlah. Masa sih Tuhan marah? Ini kan gak apa-apa. Kan yang ternak jelek-jelek udah gua matiin. Ayolah bro, kita sama-sama lah bro, kita lakukan korban persembahan untuk Tuhan. Samuel kekibrat, dia marah dan dia hatinya sangat berduka. Tapi apa yang terjadi? Saul tidak juga bertobat. Dia tetap kekeh. Ngerti ya kekeh ya? Kekeh. Auban nggak merasa bersalah, nggak mau hancur hati. Tahu apa yang dia minta? Masih ingat apa yang Saul minta? Waktu Samuel marah dan mau meninggalkan dia, bro, lu kasih muka lah sama gua lah bro. Jangan lu permalukan gua lah di depan rakyat. Lu tetaplah sama-sama gua di sini. Kasih muka lah bro. Ya udah, Samuel akhirnya nurutin. Tapi bukan lagi karena dengan hatinya memang dia mau melakukan itu. Terus habis selesai, mereka merayakan kemenangan itu. Mana Agag sini? Bawa kemari. Oh, Agag udah seneng. Dia pikir udah bebas nih, maut sudah lepas dari hidup dia. Tahu apa yang terjadi? Samuel cincang, sebagaimana engkau menghabiskan anak-anak dan perempuan Israel, demikian juga tubuhnya akan dipecah belah. Pedang yang dipegang Samuel itu mencincang Agag. Sudah, dari situ ditulis katanya, sejak dari itu Samuel sudah tidak bertemu lagi dengan Saul sampai akhir hayat. Sejak saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jangan sampai saya tidak bertemu kawan-kawan lagi yang saya seperjuangan dengan saya sampai akhir hayat saya. Nangkep maksudnya ya? Samuel yang mengurapi Saul, tapi dia tidak bertemu lagi sampai akhir hayat. Hubungannya putus, hubungannya sudah rusak. Begitu menarik seorang pribadi Saul untuk kita renungin. Seringkali mungkin lebih banyak Daud yang dibahas. Iya, saya mencari perbedaannya.
Saya melihat perbedaannya. Itu yang tadi saya sebutkan di awal. Daud tuh orang biasa. Papa mamanya tuh tolak dia. Dari mana kita tahu ditolak? Yang waktu Tuhan menyesal, terus dia bilang, aku sudah memilih dari keluarga Isai, aku akan mengurapi raja yang baru. Daud sudah terpilih, Tuhan sudah menentukan, Samuel belum tahu itu siapa. Tapi uniknya itu tadi, Samuel pun terpengaruh dengan penampilan fisik. Ini perlu tahu, ini kita perlu tahu, perlu cermati supaya kita jangan terpengaruh dengan tampilan fisik. Jadi waktu Samuel diminta sama Tuhan, dia takut. Nah ini saya bilang, saya ada sharing sama Kasuti, unik juga ya. Rupanya saya kasih tahu loh, Tuhan itu senang sama politik. Tuhan itu pecinta politik, dan dia yang mendesain politik. Tapi politik itu gak jahat. Jadi Samuel itu ketakutan. Tuhan, kalau Tuhan suruh saya mengurapi anaknya Isai, kalau nanti didengar sama si Saul, matilah buat Tuhan dibunuh sama dia. Gini, lu bawa aja lembu tambun, datang ke Bethlehem sana. Nanti lu sampaikan, lu mau bikin korban persembahan di sana. Undang nanti baru keluarga si Isai. Jadi Tuhan juga punya hikmat, bro. Tuhan gak sembarangan. Jangan takut, aku akan menyertai kau. Nggak kayak gitu. Ya, jadi iman itu tidak pernah buta. Tuhan sendiri tuh ngajarin teknik, strategi, kemampuan, politik. Tuhan tuh ngajarin. Jadi jangan apa-apa, maju aja. Urusan mati belakang akan tanggung jawab Tuhan. Nggak gitu. Selama tugas belum selesai, ingat, selama tugas belum selesai, tidak akan setiap pribadi kita di tempat ini dan orang-orang percaya yang dipilih Tuhan dibiarkan mati sia-sia. Amin. Itu tidak masuk. Kalaupun mati, itu harus ada alasannya. Kenapa dia mati? Karena bagi kita yang percaya sudah mahal harganya. Kalau kita sampai mati menjadi martir, berarti harus ada ribuan jutaan orang yang bertobat. Amin. Ada benih. Jadi jangan, waduh, misalnya satu waktu nanti Kasuti jadi martir gitu. Misalnya saya sebagai kawan mesranya meratapi kan gitu kan, kalau di dalam itu meratapi, mungkin berkabung 40 hari gitu Kasuti, meratapi 40 hari gitu. Terus habis meratapi namanya hilang. Enggak begitu. Ingat, setiap orang yang dipilih Tuhan sekalipun jadi martir, itu harus ada pribadi-pribadi yang bertobat dan bertumbuh. Mahal harganya. Jadi nggak ada yang namanya di dalam Tuhan itu mati konyol. Samuel juga tahu, ntar gua kalau keluar mati Tuhan. Bukan, saya percaya bukan karena takut matinya, karena ada bagian dan tugas yang dia belum kerjakan itu. Tuhan kasih cara seperti itu. Sampai dia di Bethlehem disambut pada tua-tua, itu karena Samuel nabi besar. Di sana tuh langsung takut gitu loh. Ini ada kabar apa nih? Kabar baik atau kabar buruk yang kau bawa? Tuh, dia cuma bilang, enggak, aku melakukan korban persembahan. Oke, tenanglah mereka kan. Lalu dia undang keluarga Isai. Nah, di sini unik. Ternyata yang dia lihat pertama di dalam diri Saul, dia lihat juga itu di dalam diri Eliab, kakaknya Daud. Dia begitu melihat Eliab, dia langsung bilang, inilah dia orang yang diurapi Tuhan. Tuhan bilang, ngaco lu. Salah. Aku tidak memilih orang ini. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi aku Tuhan melihat hati. Udah, dari yang kedua ini udah gak berani lagi. Yang ini bukan. Yang ini bukan. Eliab, terus sampai Syama yang ketiga, yang keempat udah disebutin namanya siapa. Sampai ketujuh, terus dia bilang, gak ada lagi anak lu. Ada. Tapi, kata tapinya itu yang bikin saya juga merasa, makanya waktu Mazmur 27 itu Daud bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Amin. Jangan khawatir, Bapa di surga menyambut kita. Dan saya terharu loh baca ayat itu. Saya terharu baca ayat itu. Nah, waktu dia bilang tapi lagi ngembalakan kambing domba, panggil. Sebelum dia datang kita nggak akan mulai acaranya. Panggil. Lucu kan, Daud mungkin kecil, badannya kurus-kurus, agak serempeng dikit gitu waktu itu. Belum jadi raja kan, belum makmur.
masih ngembalakan kambing domba. Ya mungkin di sini mirip-mirip, di sini makmur semua sih ya. Ya, bagi Michael makmur banget. Jangan konglomerat 2015. Jadi mungkin Daud dia kemerah-merahan katanya, paras eloknya, tapi badannya kecil. Di situ ditulis badannya kecil. Nah ini dia, inilah dia orang yang diurapi Tuhan. Jadi diurapi. Nah yang menarik gini, waktu selesai dia diurapi, apa kira-kira yang dilakukan Daud? Kira-kira apa dulu? Hah? Biasa aja sih, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kita lihat di ayatnya nggak ada apa-apa. Dia kembali mengembalakan yang 2-3 ekor kambing domba bapaknya itu. Dia kembali mengerjakan pekerjaan yang sepertinya tidak ada gunanya. Karena kan kakak-kakaknya yang lain kan di medan perang, pekerjaan bergengsi banget pada zaman itu. Mungkin jadi kepala pasukan berapa gitu kan, gengsi banget gitu. Kalau Daud kan, ya 2-3 ekor bro, nggak berarti, nggak netes-netes lagi kalau itu kambing dombanya juga. Mungkin jantan semua kan? Ya karena dibilangnya 2-3 ekor. Kalau dia misalnya memang benar-benar serius ternak kan pasti di situ disebutin gitu loh. Dari mana gitu? Mungkin jantan semua, dia cuma bergabung mesra-mesraan aja gitu. Nggak ada keturunan. Waktu itu Daud tetap melakukan bagiannya loh. Nah, tapi sejak dia habis diurapi, terjadilah kehidupan di dalam diri Saul yang membuat Saul, karena roh Allah sudah mundur, roh jahat yang menggantikan, dan Saul itu kadang-kadang kalau itu datang katanya seperti orang gila, mengalami kesakitan, dia butuh obat. Obatnya itu mesti mendengarkan pujian dan penyembahan. Ada nggak di sini kalau yang lagi begitu butuh pujian dan penyembahan? Hati-hati. Enggak sih. Tapi kita percaya gitu. Kitalah orang-orang yang bisa melakukan penyembuhan itu sendiri. Jadi kalau lagi sakit hatinya, cari Tuhan, lakukan pujian, lakukan menyembah. Itu yang hari-hari ini saya alami. 2013 itu di dalam hidup saya lebih banyak lagi kejadian-kejadian itu, lebih banyak ucap syukur. Datang, masuk ke kamar, ajak istri saya tarik, yuk kita berdoa. Istri duduk di samping, saya gitarnya sangat pas-pasan sekali sih. Tapi saya percaya Tuhan dengar ini sih oke-oke aja lah. Jadi kuncinya cuma bisa main di C, yang lain nggak bisa. C aja udah. Kalau C urutannya A minor, D minor itu masih oke lah. Tapi kalau udah lari ke lain-lain nggak bisa. Ya udah C juga oke lah, modal pas-pasan kan. Nyembah. Nah di situ kita harus renungin loh bahwa Saul tuh butuh itu. Siapa yang bisa melakukan itu? Daud. Dari mana keahlian itu didapat? Itu loh waktu dia lagi ngebanakan 2-3 ekor kambing dombanya, nggak ada kerjaan, dia memperdalam ilmu itunya. Iya kan, ngapain seharian penuh di padang gurun cuma 2-3 ekor, dilihatin juga santai aja. Sambil dia mati kecapi. Amin. Terus apa yang terjadi? Walaupun cuma 2-3 ekor, tapi dia bilang waktu peperangan mau dimulai ngelawan Goliat, dia bisa menyatakan dirinya, nah kamu itu belum biasa perang. Si yang namanya Goliat itu dari muda sudah diasah, sudah dilatih. Dia bilang, tuanku, aku ini waktu mengembalakan kambing domba, beruang dia gebuk pakai tongkat, singa janggutnya ditangkap, dia banting katanya. Iya kan? Baru dikasih dia sama Saul. Kalau enggak mana bisa gitu, badan kecil krempeng begitu. Terus dari mana kita tahu lagi dia krempeng? Beneran banget. Dipakein baju perangnya si Saul, dia bilang gua nggak bisa bergerak tuan, karena berat terus mengganggu dia. Udahlah dia begini aja. Wah dia lebih ringan begitu karena badannya kan enteng kan. Jadi dia siapin 5 batu, dia masukin, coba ada lari begini, langsung KO Goliat. Jadi kita tahu bahwa latihan waktu kita mengerjakan pekerjaan kita yang biasa-biasa itu, jangan, maksud saya mau saya titik beratkan sini, jangan dianggap sepele. Amin. Waktu kita datang ke kantor kita di pagi hari mengerjakan rutinitas itu, jangan dianggap sepele. Itu bagian memang yang harus kita lakukan dengan benar. Amin. Bukan hanya dengan baik. Karena satu waktu apa yang kita lakukan itu akan diperlukan. Kalau kita tidak konsisten, tidak membangun dengan kapasitas kita yang benar, kapan kita bisa dipakai Tuhan? Jadi jangan pernah gitu loh, bahwa dipakai Tuhan itu hanya ada di mimbar sini. Dipakai Tuhan ini hanya bicara, berpikir, aduh gue mau gak dipakai Tuhan.
Itu loh yang dipakai Tuhan itu tuh kasuri. Tuh kalau dia membawakan training tuh Roh Kudus langsung masuk, bikin merinding-merinding. Enggak gitu ya kasuri ya. Tapi memang itu spesialis kasuri. Itu memang spesial. Jadi maksudnya jangan patokan itu semua. Orang-orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang-orang yang mau punya hati untuk dipakai Tuhan. Ini loh yang saya mau tekankan itu. Lakukan kebiasaan kita, lakukan kegiatan kita sehari-hari seperti Daud. Karena ada waktunya nanti. Tidak selamanya kita disuruh mengembalakan yang 2-3 ekor kambing domba itu. Amin. Ingat, tidak selamanya. Jadi jangan pernah punya mental, ya udahlah, selamanya kayaknya gua akan begini nih. Tadi perjalanan mau ke sini, saya dengan anak saya kebenaran hujan. Pagi ini kan hujan ya. Saya bilang sama anak saya yang perempuan, Dilin, anak saya Dilin, kalau hari mendung dan ini di bulan Januari, ini harus menjadi tanda bagi kamu. Papi harus mengingatkan kamu terus. Karena pada saat hari mendung di bulan Januari, kamu pernah mengalami bersama Papi waktu di hari ini kan udah mau menjelang Imlek kan. Kamu itu anak saya yang nomor 1 ini adalah ini, dimanapun dia bisa tidur pulas. Di motor dia bisa tidur pulas. Kalau di mobil jangan tanya lagi, itu pasti. Di angkot juga bisa tidur pulas. Jadi satu-satunya anak saya yang mengalami musim-musim yang komplit ya anak saya yang pertama. Jadi saya bilang, saya ingatkan tadi waktu di mobil, waktu saya berjalan di tengah hujan, beberapa tahun yang lampau, waktu kita mau ke rumah si Oma, mamanya istri saya, mamanya Linja, Imlek, naik motor hujan-hujanan, terus ada mobil lagi, mobilnya juga nggak tahu diri lagi, kubangan, kita basah semua kan, ban bocor lagi, hal komplit deh. Memang kalau Tuhan itu mengizinkan hal itu terjadi di dalam hidup kita, itu memang bagus sekali. Tahu nggak? Ban bocor itu kira-kira saya harus mendorong motor 2 km. Istri saya ngegendong anak tuh berjalan 2 km karena pas di jalur itu nggak ada tukang tambel ban. Saya bilang kok bisa lagi ya 2 km naik jembatan lagi, dorong motor naik jembatan gitu kan, turun lagi dari jembatan, tahan sedikit. Tapi yang luar biasa anak saya tetap pulas loh di gendongan mamanya. Cuman saya tadi diingatkan Tuhan waktu mau perjalanan kemarin. Saya bilang kalau hari mendung di bulan Januari, kamu harus mengingat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kamu. Kamu harus mengingat bahwa Bapa yang menyatakan secara pribadi kepada kamu, anakku aku mengasihi kamu, hidupmu aku yang pelihara. Jadi tidak ada dasar kita untuk belajar. Kembali kepada cerita Daud. Daud adalah pribadi yang hari ini. Daud itu agak-agak preman loh. Percaya nggak? Agak-agak preman. Di mana kita tahu dia agak-agak preman? Waktu dia menghadapi Nabal. Dia waktu di dalam pelarian terhadap Raja Saul, ya pasti kan dia nggak ada income kan, terus mesti ngidupin 400 orang lagi yang kepahitan, sakit hati, tukang hutang piutang, ya butuh logistik lah. Jadi dia bilang, kan kita nggak pernah ganggu nih si Nabal itu, ternakannya semua kan aman. Nah waktu Nabal lagi panen mau gunting bulu domba, dia utus orang, katanya damai sejahtera turunlah atas keluarga kamu, sampaikan salam begitu. Nah Nabal ini katanya sesuai namanya, keras kepala, kasar kelakuannya, buruk. Jadi ditolak mentah-mentah, kata-katanya nggak enak. Kedengaran si Daud, marah dia langsung bawa pasukannya mau habisin keluarga si Nabal. Tapi Daud sepreman-premannya dia, hatinya lembut banget. Dia seorang raja, waktu dikasih teguran hancur hati dia. Jadi 2014 ini kalau kita mau memulai dengan benar, bukan hanya mau memulai dengan baik. Kadang-kadang yang kita persiapkan itu semua persiapan yang baik-baik, persiapan yang menuju kepada kesuksesan, semua yang baik-baik, planning yang baik, perencanaan keuangan yang baik, ini semua yang baik. Tapi baiklah kita ambil dulu bagian yang benar dulu. Hati yang lembut, hati yang mau siap terus kapanpun diubahkan Tuhan, dan hati yang memperhatikan sesama di tengah-tengah kita. Saya begitu bangga sekali lagi kepada orang-orang yang mau mengizinkan untuk dirinya ditransformasi.
Sebelum kita menjadi transformer, pasti terlebih dulu kita yang ditransformasi. Amin. Tidak mungkin kita menjadi seorang transformer kalau diri kita tidak ditransformasi. Kita harus keluar dari zona kenyamanan kita. Memang berat loh. Saya kasih tahu, untuk mulai berbuat baik, berbuat benar itu nggak gampang. Benar nggak? Bisa disalahartikan, bisa dimanfaatkan, itu banyak macam. Tapi saya mau tekankan, jangan khawatir. Kalau Tuhan yang menaruh itu di hati kita, lakukan. Lakukan dan jangan pernah ragu-ragu. Bayar harganya. Sekalipun mahal, bayar harganya. Berani. Ayo, berani bayar harganya. Saya rindu banget nih. Saya rindu banget. Saya berdua kasur di bicara ngobrol dari mulai bulan Desember kita membangun hubungan yang mesra. Kita dapat banget berdua. Apa yang Kasudi dapat di beberapa tahun yang lalu, itu juga yang hati saya dapat. Saya cuma bilang, bro, gereja mula-mula masih terjadi. Ada yang yakin gereja mula-mula akan terjadi? Boleh angkat tangan yang yakin? Ya, saya minta yang angkat tangan pegang komitmen ya. Jadi kalau ada temennya bokeh, jangan didiemin. Jangan sampai orang kepahitan gitu loh, karena hidupnya kesendirian gitu loh. Aduh, gak ada yang perhatiin gua. Kok di gereja ya cuma ketemu doang. Lakukan. Ayo lakukan. Sering-sering makan bareng, karena itu alkitabiah banget. Sering-sering makan bareng. Duduk makan terus ngomongin kebenaran, pasti lebih masuk. Sharingin kebenaran. Benar? Kayaknya agak berat. Amin. Saya percaya sih itu pasti terjadi di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kalau itu terjadi, itu seperti tertulis di Kisah Para Rasul. Aduh, saya ngebayangin aja exactly. Orang-orang tuh akan segan masuk ke sini. Bukan berarti nanti jemaat ini segini-segini aja. Saya tidak berdoa seperti itu sih. Tapi masih ada keseganan. Terus dihormati. Berani bayar harganya. Kalau kita tidak pernah mengetahui keadaan teman di samping kita, di sekitar kita, bagaimana mungkin hal yang terjadi? Kalau mau tahu, Daud merupakan pribadi yang mencetuskan tentang gereja mula-mula. Jangan sembarangan, nggak ada ayatnya di mana. Ada loh. Waktu Ziklag dibakar, catat baik-baik. Waktu Ziklag dibakar, Daud itu yang pertama justru mengalami apa? Dari orang-orang yang ikut dia itu mau merajam dia dengan batu. Aduh, hancur hati banget kan? Sudah berbuat baik, mau dirajam lagi. Karena mereka kecewa, anak istri yang lainnya dibawa kabur. Padahal anak istri Daud juga dibawa kabur. Tapi di situ Daud, apa yang dilakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan waktu terjadi pengejaran, dia tanya dulu. Dia setiap mau melakukan tindakan apapun, dia pasti tanya. Ini kita harus lakukan di tahun 2014. Jangan sudah terjadi baru minta Tuhan yang selesai gitu. Tuhan, ini masalah Tuhan dalam hidup saya. Kasih Tuhan begini. Kurang ajar itu namanya kalau jadi anak. Sebelum terjadi tanya dulu. Itu sikap hati yang benar. Tuhan, saya mau melakukan ini, boleh apa enggak? Daud selalu melakukan hal itu. Amin. Jangan udah terjadi, udah musruk, udah bonyok hidupnya, baru datang lagi, Tuhan tolonglah. Saya percaya Tuhan masih tolong. Tuhan masih tolong. Tapi sikap hati kayak gitu kan nggak benar. Jadi belajar, membiasakan belajar bertanya sama Tuhan. Tanya loh. Hal yang terkecil pun tanya. Belajar berkomunikasi sama Tuhan. Feel-nya gimana? Kalau kurang yakin, tanya teman sekomunitasnya, tanya mentornya. Hari-hari ini kita juga kalau mau melakukan apa-apa terus ada komunikasi, nggak beranjak sendirian. Jangan putuskan sendiri. Tapi yang udah punya suami maupun punya istri, minimal ada hubungan kesepakatan. Kita mau jalankan bersama atau enggak? Amin. Jadi Daud
Itu adalah pelopor gereja mula-mula. Dari mana lagi kita ketahui? Waktu Jiplak. Dari mana kita tahu lagi dari kisah Jiplak itu? Waktu 200 orang kelelahan. 200 orang kelelahan waktu nguber. Daud itu pasukannya lagi itu 600 ya totalnya. 200 orang ini udah kelelahan. Sudah tidak bisa lagi karena udah kehabisan logistik. Jadi apa yang terjadi? Yang 200 orang ini nungguin barang-barang. Yang lainnya ngikut Daud tetap mengejar. Nah, waktu mereka berhasil kembali merebut keluarga mereka dan harta jarahan itu, yang 400 orang ini komplain. Yang ini tidak boleh dapat bagian ya. Karena mereka nggak ikut berperang. Mereka kelelahan. Tapi Daud punya prinsip luar biasa. Dia bilang bagian yang menunggu di barang sama dengan bagian yang berperang. Amin. Ini prinsip gereja mula-mula. Prinsip membangun rumah Tuhan. Karena Daud itu pelopor pembangun rumah Tuhan yang pertama. Daud orang yang gila dan cinta pada rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan bicara gedung, tapi rumah Tuhan itu bicara kehidupan, bicara keluarga, bicara komunitas. Jadi waktu saya renungkan itu, sebenarnya pelopornya salah satunya Daud. Daud yang mencetuskan itu, dia tidak langsung serta-merta, oh iya nih, ini nggak ikut kerja, ngapain lah dapat bagian adalah. Asal dia yang punya hartanya pertama direbut dibalikin aja udah bagus. Tapi Daud bilang sama, jarahan yang sama dibagi rata. Dan itu harus terjadi di tengah-tengah kita. Kalau mau melihat nanti di akhir tahun 2014 kita mengalami sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, nah kita mulainya dari hari ini. Amin. Kalau ada teman kita yang memang kesusahan perlu dihibur, yuk dihibur. Tidak perlu 120 orang ini menghibur untuk satu orang, itu tidak perlu juga sih. Tapi minimal ada 2-3 orang itu memperhatikan, saling memperhatikan. Kasih kekuatan, apa yang gue bisa lakukan, apa yang gue bisa bantu, apa yang dibutuhkan. Ayo berani bayar itu nih. Dan kalau kita berani melakukan ini, percayalah hidup tidak pernah akan menyesal. Saya harus yakinkan itu sekali lagi. Kalau kita berani menabur untuk kehidupan orang di sekitar kita, untuk kehidupan orang lain, hidup tidak pernah akan menyesal. Tapi kebahagiaan akan diraih. Itu jaminan dari Tuhan. Ayo ambil loh bagian ini. Saya sangat terdorong untuk terus mengupayakan hal ini. Dan saya juga sudah ambil komitmen sama Kak Sudi, yuk kita ambil sama-sama bagian ini, supaya hal ini bisa terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Saya boleh undang tim musik untuk maju ke depan. Saya rindu bahwa benar-benar hal ini itu bisa terjadi. Hal ini itu bisa kita alami bersama. Dan yang saya share tadi tentang pemimpin yang saling bahu-membahu, biar itu bisa mengalir di tengah-tengah tempat ini. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang meninggalkan nanti tempat ini oleh lagi karena hati yang kecewa. Tidak ada satupun nanti di tempat ini. Kalaupun ada yang harus beranjak, tetapi kabarnya sudah beda. Mungkin kabar yang nyampe ke pemimpinnya itu sudah beda, karena memang diutus Tuhan untuk mengambil bagian, mengembangkan sayap-sayap kerajaan Allah. Jangan lagi melangkah keluar pindah di tempat yang lain, tetapi dengan satu keluhan, dengan satu ungkapan yang merasa begini dan merasa begini. Kalau firman itu tertulis, itu pasti terjadi. Setiap yang tertulis itu penting. Kita ambil bagian itu. Saya pribadi yang waktu merenungkan itu, ya kalau saya cerita itu mungkin jadi agak-agak melo. Tapi perjalanan saya dari sejak saya sharing sama Kak Subi, kita sharing secara serius. Saya bilang, kalau melihat hidup saya, kalau melihat kejadian di dalam apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya percaya tidak ada satupun dari saudara yang menginginkan itu terjadi di dalam hidupnya. Mungkin ada beberapa orang yang hidupnya sama-sama menderita, sama-sama mengalami kejadian yang tidak.
Saya harus ceritakan umur 11 tahun. Saya lebih banyak di pinggir jembatan. Umur 11 tahun, saya sudah mabuk-mabukan. Tetapi yang lebih parah lagi, bukan mabuk-mabukan. Seperti tadi di Mazmur 27 itu dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Waktu saya mengalami kejadian itu, orang pun jijik untuk melirik hidup saya. Setiap malam Sabtu, setiap malam Minggu, kebanyakan malam Minggu karena setiap masih sekolah. Di pagi, sampai pagi hari itu udah ngegelar di pinggir jembatan karena mabok. Orang pun agak menyingkir kalau orang itu mau berangkat ke pasar, dia agak menyingkir, dipikir ini siapa? Masih hidup kan atau sudah mati kan? Masih hidup sih sampai hari ini. Tapi saya selalu terharu bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan setiap kita. Bahkan saya bilang tadi sama istri saya bilang, waktu saya mendorong nonton itu sebenarnya saya sudah putus pengharapan. Saya sudah bilang sama istri saya, maafkan saya tidak bisa membawa kamu lebih tinggi lagi dan lebih bahagia lagi. Tapi saya percaya Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Makanya saya bilang hari ini, dengan hidup apa yang kami alami hari-hari ini, saya sungguh bersyukur. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara kita pribadi yang akan dibiarkan digeletakkan sama Tuhan. Apapun yang masalah yang kalian hadapi, apapun tekanan yang begitu berat, saya percaya Tuhan tidak pernah akan tinggal diam. Amin. Saya bilang, teman saya ini bilang, bro, kadang-kadang kalau melihat hidup kita ke belakang, hidup sudah sehancur demikian. Tapi satu, itulah yang mendorong semangat. Bukan hanya orang-orang yang aman di dalam lingkungan keluarganya, tapi justru perlakuan dan kejadian-kejadian itu yang mendorong semangat untuk setiap kita boleh bangkit, untuk setiap kita boleh jadi berkat buat sesama kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selesai dari celebration kita akan mengadakan training, yaitu Hearing the Voice of God. Jadi saudara, di training saudara akan belajar bagaimana kita akan diperlengkapi untuk mendengar suara Tuhan. Jadi bagi saudara yang sudah mendaftar, saudara sambil isi buku absennya. Baik yang belum mendaftar juga masih boleh mendaftar. Jadi saudara menukarkan absensi saudara dengan lunchnya. Jadi nanti carinya Andreas boleh berdiri. Nah, nanti cari Andreas, dia akan yang membagikan absensi sekali menukarkan dengan lunchnya. Jadi saudara disiapkan lunch. Kemudian saudara yang kedua adalah simfoni. Saudara, kita nggak mungkin membangun sebuah pembinaan rohani tanpa berdoa. Itu sebabnya kami mengundang saudara yang rindu untuk menabur doa-doa saudara supaya ada kebangunan rohani terus di tengah-tengah kita dengan berdoa sama-sama, yaitu tanggal 21 Januari jam 7 malam di Pluit. Dan terakhir saya mau sambut berapa banyak saudara hari ini yang mungkin pertama kali hadir di tengah-tengah kita. Saya bukan boleh temannya atau yang ajak atau saudara sendiri boleh angkat tangan atau berdiri supaya kami bisa menyambut. Ada? Oke, kalau bisa terima kasih selamat bergabung. Oke saudara, mari kita mau tutup